Shalom, Bapak Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Kembali lagi kita akan belajar dari surat Timotius. Dan hari ini kita belajar dari 2 Timotius pasal 2 ayat yang ke-19. Demikianlah firman Tuhan. Tetapi dasar yang diletakkan Allah itu teguh, dan materainya ialah Tuhan mengenal siapa kepunyaannya. Dan setiap orang yang menyebut nama Tuhan, hendaklah meninggalkan kejahatan. Bapak Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mungkin tidak sedikit di antara kita yang mungkin khawatir apakah saya ini termasuk orang-orang yang menerima anugerah, ataukah dengan kata lain, apakah saya ini orang-orang yang termasuk menerima keselamatan atau tidak. Saudara, Rasul Paulus memberitahukan bahwa jangan khawatir, kita punya tanda, kita bisa tahu tandanya itu, atau Paulus mau ngomong jangan khawatir, ada tandanya. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Rasul Paulus mengatakan di dalam ayat ke-19 ini mengatakan seperti ini. Ketika Allah memberikan anugerah, maka tidak ada seorang pun yang dapat mencurinya. Apa buktinya? Saudara, Allah sendiri yang memberikan materai kepada setiap milik kepunyaannya. Dan saudara, kata materai di sini di dalam bahasa Yunaninya itu seperti tanda milik kepunyaan. Saudara pernah melihat branding yang diberikan kepada hewan ternak untuk membedakan hewan ternak dari si A atau si B atau kepemilikan dari si A atau si B supaya tidak tertukar atau dengan kata lain tidak ada daripada peternak itu boleh mengakui hewan ternak yang bukan miliknya. Saudara, setiap orang-orang yang menerima anugerah itu Tuhan kasih tanda sebagai milik kepunyaannya. Sehingga gak ada seorang pun yang dapat mengambil setiap orang-orang yang sudah menerima tanda tersebut. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ini sejalan juga dengan Wahyu 9 ayat 4 mengatakan tentang tanda ini, bahwa tanda ini suatu hari nanti di akhir zaman akan ditunjukkan. Saudara, benar saudara, tanda ini kalau kita mau lihat, kalau kita mau pikir, oke, tanda ini hanya Allah yang tahu. Hanya Tuhan yang tahu. Ketika kita nanti berjumpa muka dengan Tuhan, baru kita menyadari, baru kita mengetahui, oh iya, saya adalah orang-orang yang menerima tanda. Tapi saudara, setidaknya saudara, hari ini kita bisa melihat tanda tersebut saudara. Kita bisa mengetahui tanda tersebut melalui apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus saudara. Tuhan Yesus berkata seperti ini, dan ini bisa menjadi koreksi bagi setiap kita. Tuhan Yesus berkatakan, domba-dombaku mendengarkan suaraku dan aku mengenal mereka dan mereka mengikut aku. Dan aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka dan pasti mereka tidak akan binasa sampai selama-lamanya dan seorang pun tidak dapat merebut mereka dari tanganku. Yohanes 10 ayat 27-28. Saudara, inilah tanda saudara. Yang kalau tanda pertama hanya Allah yang tahu. Tapi tanda kedua ini saudara, kita juga bisa menyadari dan melihat diri kita sendiri, saudara. Saudara, mari kita melihat kepada diri kita, saudara. Apakah saudara adalah orang-orang yang lapar dan haus akan firman Tuhan? Apakah saudara adalah orang-orang yang rindu ataupun senang menerima firman Tuhan? Senang menyelidiki firman Tuhan? Apakah saudara adalah orang-orang yang rendah hati waktu mendengarkan suara Tuhan dan kemudian taat melakukannya? Saudara, melalui pertanyaan-pertanyaan ini saudara, kita bisa mengoreksi dan melihat diri kita. Apakah kita ini benar-benar adalah domba-domba milik kepunyaan Tuhan yang suka dengar suara Tuhan? Yang rendah hati mau dengar suara Tuhan meskipun itu berita firman yang pernah kita dengar. Saudara, mau rendah hati untuk dengar firman Tuhan dan mau melakukannya. Saudara, seperti apa sih suara Tuhan itu, saudara? Saudara, suara Tuhan ada di dalam Alkitab ini, saudara. Ada di dalam Alkitab ini. Suara Tuhan juga bisa disampaikan di dalam khotbah di hari Minggu, di dalam persekutuan. Suara Tuhan juga bisa kita dengar melalui sharing daripada teman komsel kita, saudara seiman kita yang bergumul dengan firman Tuhan. Saudara, kita bisa mendengar suara Tuhan juga melalui kejadian pahit di dalam kehidupan kita. Yang kadang Tuhan pakai itu untuk menegur setiap kita. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita perlu menyadari tanda ini sebelum kita lanjut ke tanda yang berikutnya. Sebab tanda yang berikutnya itu berkaitan dengan tanda ini.
Yaitu kalau kita mau dengar suara Tuhan, kita mau taat melakukan firman Tuhan, maka tanda berikutnya otomatis akan kita lakukan. Kalau kita adalah orang-orang yang mencintai dan mengasihi Tuhan, rindu dengar suara Tuhan, maka kita adalah orang-orang yang mau nggak mau kita akan melakukan firman Tuhan. Meskipun ada harga yang harus dibayar. Meskipun mungkin kita nggak bisa dapat nilai tertinggi. Meskipun mungkin kita nggak bisa naik kelas. Meskipun mungkin kita tidak bisa dapat cuan yang banyak. Tapi saudara, kalau firman Tuhan itu sungguh sangat berharga dalam kehidupan kita. Saudara, pertanyakan di dalam diri kita. Apakah tanda milik kepunyaan Tuhan itu ada di dalam diri kita? Dengan mengoreksi hidup kita. Apakah kita suka, rindu, rendah hati, mau dengar suara Tuhan? Mari kita berdoa. Ya Tuhan, Bapa kami yang baik yang bertahta di dalam kerajaan surga. Terima kasih Tuhan. Kalau kami khawatir, kalau kami takut, apakah kami ini adalah orang-orang yang sudah menerima anugerah atau belum? Tuhan tolong kami supaya kami boleh menyadari dan melihat tanda itu di dalam hidup kami. Apakah kami adalah domba-domba yang suka dengar suara Tuhan, dengar firman Tuhan, membaca firman Tuhan, dan rendah hati mau dengar dan melakukan firman Tuhan. Tolong kami Tuhan, mampukan kami Tuhan. Beri kerinduan yang besar bagi kami Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Berkati kami hari ini, berkati di dalam studi kami, berkati di dalam keluarga kami, berkati di dalam pekerjaan kami. Atau apapun yang akan kami kerjakan, lakukan hari ini, mohon pertolongan dan perlindungan daripada Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.